Hello everyone, welcome back with me. Saya Fosri Tordaya, mahasiswa program studi Teknologi Informasi, Fakultas Vokasi, Universitas Brawijaya. Dengan NIM 233 14 0707 111 010. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan video untuk ujian akhir semester, di mana saya akan membawakan materi yang sudah diberikan pada pertemuan ke-14, yaitu Manajemen Insiden Keamanan, yang disusun oleh Pak Johan Erika WPM.Com dan Pak Firman Pratama Dewantara SST.MT. Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan melakukan teknisnya, tapi saya akan memberikan secara teoritisnya dan berdasarkan case-case yang sudah terjadi sebelumnya. Saya akan jelaskan secara singkat dulu untuk materi yang dibawa pada pertemuan ke-14 waktu itu. Jadi tujuan pembelajarannya, mahasiswa memahami konsep dan proses manajemen insiden keamanan informasi. Mahasiswa mampu menyusun insiden report sesuai standar. Mahasiswa dapat merancang SOP untuk mitigasi insiden di masa depan. Jadi untuk pertemuan ke-14 ini, bagaimana kita tidak terlalu banyak diajarkan secara teknis, secara pengamanan teknis, tapi bagaimana untuk memanajemen insiden keamanan. Jadi bagaimana kita belajar untuk manajemen insiden yang sudah terjadi maupun sedang terjadi. Di sini ada beberapa kasus yang dibawa, yaitu kasus pertama terjadi exposure data wisatawan asing yang mengunjungi Bali menggunakan e-visa pada Oktober 2024. Wisata dapat melihat data wisatawan lain ketika akan melakukan scan e-visa. Ditjen Imigrasi menonaktifkan e-visa sementara. Jadi di kasus pertama ini terjadi pada tanggal 9 Oktober 2024, yang dimana itu terjadinya kebocoran data ya, bisa dibilang, karena expose e-visa glitch. Jadi terjadi glitch dalam e-visa waktu itu. Dan yang mungkin bisa dibilang terbaru atau baru-baru ini, terjadinya serangan ransomware terhadap PDN, server PDN ya, Pusat Data Nasional sementara pada Juni 2024. Salah satu pegawai mengunduh aplikasi bajakan yang mengandung ransomware. Ini memang pada saat itu sangat-sangat dipermasalahkan ya, karena terjadi karena ya mengunduh aplikasi bajakan gitu pada ransomware. Diskominfo menonaktifkan sementara layanan PDN dan berusaha memulihkan data dari backup. Ini salah satu yang terbaru juga soal masalah yang terjadi di nasional gitu, Pusat Data Nasional. Lalu kasus ketiga pada 2020, ini juga sempat menjadi hal yang booming mungkin ya, bisa dibilang, karena ini Tokopedia, terjadi pada Tokopedia, kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020. It's been 5 years ago. Jadi hacker menggunakan teknik data scraping menggunakan API Tokopedia, klaim 91 juta akun pengguna Tokopedia bocor. Beberapa informasi dienkripsi, password dan lain-lain. Beberapa informasi plain text, nama, alamat, HP dan lain-lain. Ini terjadi pada 5 tahun lalu. Ini juga lumayan kasusnya, besar juga, booming juga karena Tokopedia. Tuh. Oke, bagaimana jika hal ini terjadi pada Anda gitu? Jadi gimana nih kalau kita terjadi seperti ini pada mungkin perusahaan kita atau mungkin aplikasi kita? Nah, ada ISO atau EIC 27035 series. Itu Information Technology, Information Security Incident Management. Jadi ini adalah sebuah badan standarisasi ya, ibaratnya dari nasional, terdiri dari banyak ini, ada macam-macam principles, guideline for ICT dan guideline lain-lainnya. Jadi sebagai standarisasi gitu, standarisasi bagaimana respons dari insiden cybersecurity. Ada beberapa, jadi principle dan process of incident management. Yang pertama ada plan and prepare. Ini selalu berputar terus-menerus, menentukan kebijakan manajemen insiden, menentukan anggota tim, respon insiden, melatih anggota tim untuk tanggap insiden, monitoring aktivitas infrastruktur, pendukung sistem informasi, dan lain-lain. Lalu gunakan matriks resiko untuk mengasesmen anomali, tentukan langkah penanganan yang tepat. Lakukan aksi sesuai dengan
langkah penanganan yang ditentukan. Melakukan review untuk mengidentifikasi penyebab, menilai efektivitas keputusan yang diambil, dan melampaui SOP. Mohon maaf sebelumnya ada kendala. Yep. Oke. Kembali lagi. Nah, ini adalah principles dan proses dari insiden sebuah manajemen gitu. Jadi sebuah dasar acuan standarisasi bagaimana memanage insiden yang sedang diproses gitu. Nah, sekarang kita akan menjelaskan beberapa memang secara singkat aja bagaimana yang tadi ini ada terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Sekarang yang kedua itu ada guidelines to plan prepare of incident response. Dokumen rencana manajemen insiden menentukan siapa yang berwenang, kapan dan bagaimana insiden dilaporkan, mekanisme eskalasi laporan, dan sampai ke manajemen tertinggi. Dokumen penilaian risiko, identifikasi ancaman, kerentanan, menilai probabilitas, dan dampak bisnis, dan masih banyak yang lain. Lalu nomor 2 lagi adalah lanjut lagi, ada pembentukan dan pelatihan insiden, uji coba dan latihan, dan pembelajaran. Yang ketiga ada guidelines to ICT, Incident Response Operation. Ada beberapa poin. Di sini ada incident detection, incident notification, incident triage, incident analysis, containment, eradication, recovery, dan incident reporting. Contoh kasusnya, jadi ditemukan malware di jaringan organisasi. Deteksi, bagaimana kita deteksinya? IDS mendeteksi adanya traffic SMB mencurigakan ke IP tertentu. Jadi setelah deteksi, maka ada notifikasi. Notifikasinya seperti apa? Staff yang mendeteksi laporan melaporkan ke incident response team. Bagaimana nantinya tim IRT mengklasifikasi serangan berdasarkan SIA dan urgensinya. Lalu dianalisis, tim IRT melakukan analisa terhadap malware, containment, isolasi network dan perangkat sumber malware, eradication, hapus malware, update firewall, dan lain-lain. Lalu recovery, pastikan network perangkat aman sebelum diaktifkan kembali. Reporting, buat laporan terkait insiden ini. Jadi contoh kasusnya seperti itu kurang lebih. Yang ada di contoh kecil jaringan organisasi yang diterapkan. NIST SP 861 Computer Security Incident Handling Guide. Jadi di dalam NIST SP 861 itu sendiri ada yang namanya Computer Security Incident Handling Guide. Di dalamnya ada beberapa juga poin-poinnya, di mana ada preparation, detection and analysis, containment, eradication and recovery, lesson learned and improvement. Conclusionnya, jadi dari beberapa materi tadi sudah disampaikan, konklusinya seperti apa? Organisasi harus memiliki incident response teams, itu udah pasti. Setiap organisasi harus memiliki incident response teams. Untuk apa? Untuk merespon cepat ketika terjadi insiden. Harus ditetapkan dalam aturan organisasi. Bertugas merespon cepat apabila terjadi insiden keamanan komputer. Berisi staf lintas divisi. Jadi memang dia harus berisi dari berbagai divisi dari stafnya itu sendiri. Harus memiliki aturan terkait keamanan komputer. Harus memiliki infrastruktur untuk keamanan komputer. Terdapat standar internasional untuk incident handling. Seperti yang tadi sudah dilihat juga. Jadi ada 2 yang kita bahas di sini untuk standar internasional incident handlingnya dari ISO atau EAC series dan juga NIST SP 861. Nah, di sini saya akan membawakan studi kasus yang terjadi pada Pusat Data Nasional di 2024 itu. Untuk kali ini saya akan membawakan dengan cara kita memulai dari latar belakang dulu. Jadi, publik Indonesia dikejutkan dengan kelumpuhan berbagai layanan pemerintah pada 20 Juni, kurang lebih, kalau tidak salah. Bagaimana sistem keimigrasian di bandara internasional seperti Soekarno-Hatta yang menyebabkan antrian panjang karena proses pemeriksaan dilakukan secara manual, mengalami masalah terbesar. Namun, berdasarkan rilis resmi dari Badan Cyber dan Sandi Negara,
BSSN, serangan ini sebetulnya telah terdeteksi lebih awal. Ini kurang lebihnya. Jadi 17 Juni tim teknis mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan gitu. Bagaimana upaya penoktifikan sistem keamanan Windows Defender dalam server PDNS yang beroperasi di Surabaya. 20 Juni aktivitas berbahaya semakin masif, penyerangan mulai mengenkripsi data, menghapus file-file sistem penting, dan mematikan layanan yang berjalan pada hari inilah berdampak serangan yang mulai dirasakan oleh masyarakat luas. Pemerintah melalui Menkominfo secara resmi mengonfirmasi bahwa disebabkan oleh cyber jenis ransomware ini. Oke, yang kedua kita ada analisis serangan dan apa dan bagaimana. Setelah dilakukan investigasi oleh tim gabungan yang terdiri dari BSSN, Kominfo, Cybercrime Polri, dan Telkom Sigma, beberapa fakta teknis terungkap. Yang pertama, ada jenis ransomware-nya. Jenis ransomware yang digunakan apa? Penyerang menggunakan varian ransomware baru yang menamakan dirinya Brandshipper. BSSN mengidentifikasi bahwa ransomware ini merupakan pengembangan dari keluarga ransomware yang sudah sangat terkenal, yaitu Lockbit 3.0. Tuntutannya apa yang terjadi pada saat itu? Penyerang meminta uang tebusan sebesar 8 juta US dollar Amerika Serikat, ya US dollar, sekitar 131 miliar rupiah, yang harus dibayarkan dalam bentuk mata uang kripto untuk mendapatkan kunci deskripsinya. Jadi untuk mendapatkan decrypt key-nya itu mereka menuntut bahwasanya pemerintah harus membayar 8 juta US dollar. Faktor serangan, meskipun tidak diumumkan secara spesifik, serangan cyber semacam ini umumnya masuk melalui celah keamanan seperti konfigurasi sistem yang lemah. Ya, tidak bisa dihindari, itu bisa terjadi. Kerentanan pada software yang tidak di-patch atau melalui teknik phishing. Pihak BSSN menyebut bahwa insiden ini terjadi salah satunya karena adanya kekurangan dalam tata kelola governance saat menjalankan pusat data. Jadi tata kelolanya atau governance-nya tidak begitu baik. Oke. Dampak luas insiden. Serangan ini memberikan dampak yang sangat signifikan dan merugikan tidak hanya secara finansial, tetapi juga terhadap kepercayaan publik. Seperti video sebelumnya, kita membahas tentang bagaimana keamanan mobile, di mana sekuritas atau security dalam sebuah bidang industri ataupun bisnis itu sangat-sangat mahal harganya. Itu penting bagaimana security itu terjaga dengan baik dan benar. Nah, seperti yang kita bahas sekarang ini, dampaknya juga terjadi gitu pada saat 2024 yang lalu. Lumpuhnya layanan publik. Menurut data resmi, sebanyak 288 kementerian dan lembaga pemerintah pusat maupun daerah terdampak. Ini mencakup layanan administrasi, kependudukan, perizinan, yang paling krusial adalah layanan keimigrasian. Potensi kebocorannya data. Meskipun fokus utama ransomware adalah enkripsi, data yang berhasil dikuasai penyerang memiliki resiko untuk bocor dan dijual di forum gelap. Karena secara tidak langsung pada saat itu oknum yang melakukan enkripsi data itu sudah memiliki hak penuh dan datanya mungkin saja sudah dimiliki juga dan bisa dijual di forum gelap atau dark web bisa jadi. Kerugian reputasi, seperti yang kita bilang, reputasi itu hal yang mungkin sangat-sangat penting. Nah, potensi kebocoran data dan juga ada kerugian reputasi. Insiden ini menjadi pukulan telak bagi reputasi pemerintah dalam hal keamanan cyber dan pelindungan data warga negara. Of course, karena yang mengelola adalah pemerintah dan adanya tadi indikasi bahwasanya governance-nya belum begitu baik, jadi itu menyebabkan kerugian reputasi. Pemerintah secara tegas menyatakan tidak akan membayar tebusan dan fokus pada upaya pemulihan. Sebagai langkah darurat, layanan imigrasi diimigrasikan sementara ke penyedia cloud Amazon Web Service agar dapat berfungsi kembali. Pada akhirnya di awal Juli 2024, Pertas merilis kunci dekripsi secara gratis. Oke. Meskipun proses pemulihan tetap memakan waktu yang sangat lama. Ini hal yang mungkin jarang-jarang sekali ditemukan, bagaimana seorang peretas itu sendiri mendeskripsikan kuncinya secara gratis dan valid. Kalau tidak salah pada saat itu. Oke, studi kasus ini menjadi pengingat nyata betapa krusialnya memiliki rencana
dan prosedur penanganan insiden yang matang. Pada bagian selanjutnya kita akan mencoba merancang SOP insiden serupa berdasarkan standar ISO or EIC 27035. Nah, rancangan SOP penanganan insiden ransomware berbasis ISO EIC 27035. Baik. Jadi setelah kita memahami kronologi dari studi kasus yang sudah kita ambil sebelumnya di PDN, sekarang kita akan masuk ke bagian inti dari analisis ini. Bagaimana seharusnya sebuah organisasi itu dalam hal pengelola PDN menangani insiden semacam ini secara terstruktur. Jadi terorganize dengan baik. Untuk itu saya akan merancang sebuah standard operating procedure atau SOP penanganan insiden ransomware berdasarkan kerangka kerja standar internasional sudah kita pelajari di kelas sebelumnya. SOP ini akan menjadi 5 fase utama. 5 fase utamanya seperti apa? Di sini fase pertama, plan and prepare, rencana dan persiapan. Fase ini adalah yang paling krusial. Kenapa? Karena tindakan yang dilakukan sebelum insiden itu terjadi tujuannya adalah untuk membangun pertahanan yang kuat gitu. Sebelum terjadi kita harus membangun pertahanan yang kuat gitu. Karena untuk memitigasi atau menghindari hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya itu akan terjadi lagi. Yang pertama kita akan membentuk tim respon insiden seperti tadi kita bilang ataupun ada di dalam materi sebelumnya. Ya itu. Lalu kita akan hardening sistem, kebijakan keamanan, strategi backup, pemulihan berencana. Nah, lalu fase kedua itu ada fase detect and report, deteksi dan pelaporan. Fase ini fokus pada bagaimana kita mengetahui adanya serangan dini mungkin. Jadi kita harus mengerti gitu loh. Seperti tadi mungkin ada indikasi terjadinya mungkin percikan-percikan yang dimulai dari adanya pengusaha untuk mematikan dan lain-lain. Nah, di sini kita harus tahu deteksi dan reportnya. Bagaimana? Nomor 1 ada implementasi alat monitoring keamanan. Kita bisa menggunakan hal-hal yang bisa mendeteksi secara alat software juga bagaimana keamanan dalam server kita sendiri gitu. Lalu ada jalur pelaporan insiden yang jelas. Sediakan jalur pelaporan yang mudah diakses oleh semua pegawai. Jadi karena pegawai bisa melihat, kita harusnya bisa menyediakan bagaimana laporan itu ditujukan melalui mungkin security@pdn.go.id gitu. Itu memang untuk khusus pelaporan secara security yang terjadi di PDN ataupun organisasi kita gitu. Lalu ketiga ada assess and decide, bagaimana penilaian dan keputusan. Nah, setelah kita menemui sebuah anomali yang sudah dilaporkan gitu, tim harus segera untuk menilai dan memutuskan langkah selanjutnya. Yang pertama, kita bisa melakukan triage dan klasifikasi insiden. Setelah tim IRT melakukan scanning dan lain hal sebagainya, lalu melakukan verifikasi, nah akan dilakukan klasifikasi sebagai kritis karena dampaknya melumpuhkan layanan publik. Lalu ada kedua, pengambilan keputusan strategis. Aktifkan war room, jalankan keputusan strategis, dan pimpinan tim IRT memberikan wewenang untuk segera melangkah lebih lanjut atau containment penahanan tanpa menunggu persetujuan manajemen lebih lanjut. Gitu. Lalu ketiga ada respon penanganan lah. Setelah melakukan tadi kita penilaian keputusan, kita harus melakukan responnya seperti apa. Ini adalah fase eksekusi. Jadi setelah melakukan beberapa scanning, beberapa tadi untuk deteksi, report, plan, kita langsung melakukan respon. Bagaimana eksekusinya? Yang pertama ada containment, penahanan. Jadi prioritas utama ini mengisolasi server intinya. Lalu eradication, pemberantasan. Jadi lakukan analisis forensik untuk menentukan patient zero. Jangan mencoba membersihkannya gitu. Jadi hapus total virtual machine yang telah terinfeksi. Oke, lalu recovery, pemulihan. Aktifkan disaster recovery plan. Bangun ulang server dari template yang bersih. Golden image, lakukan restorasi data dari backup offset terakhir.
Last, jadi fase kelima itu ada learn, pembelajaran pasca insiden. Seperti yang kita tahu, sesuatu hal yang baik akan muncul ketika sesuatu hal yang buruk mungkin terjadi pada sebuah server kita, yang bisa disebut sebagai pengalaman adalah guru yang terbaik untuk kita. Sama seperti dalam halnya yang kita bahas saat ini, pembelajaran pasca insiden itulah adalah hal yang sangat-sangat penting. Bagaimana fase terakhir yang mencegah insiden itu terulang kembali gitu loh. Jadi menjadi evaluasi adalah hal yang penting dalam sebuah hal, segala aspek dalam hidup. Nomor 1 ada pelaporan dan dokumentasi. Lalu ada analisis akan masalah dan perbaikan berkelanjutan. Jadi bagaimana memperbarui SOP, kebijakan keamanan, dan konfigurasi teknis, pelatihan kesadaran keamanan, bagaimana agar seluruh pegawai itu mengerti bagaimana keamanan itu sangat penting dalam sebuah organisasi. Oke. Lalu kita akan analisis mitigasinya, bagaimana SOP mengurangi dampak insiden. Setelah kita merancang SOP yang komprehensif, pertanyaan pentingnya adalah apakah SOP ini benar-benar bisa membuat perbedaan gitu. Jadi bagaimana kita melakukan analisis bagaimana menerapkan SOP yang telah saya rancang dengan secara signifikan memitigasi atau mengurangi dampak kerusakan jika sudah ada sebelum serangan ransomware PDN terjadi. Ya, di sini ada poin-poin lagi. Ada 3 poin. Bagaimana yang pertama itu mitigasi dari fase persiapan. Fase persiapan adalah kunci dari pertahanan proaktif. Jika SOP diterapkan, banyak hal akan berubah. Jadi bagaimana hal-hal yang memang di-plan dan prepare itu sangat penting dalam berkelanjutan gitu. Pencegahan titik masuk serangan. Jadi SOP ini mewajibkan adanya kebijakan larang instalasi software ilegal. Itu sangat-sangat buruk sekali. Mungkin ada seorang karyawan atau seorang oknum yang mencoba mendownload hal-hal yang ilegal gitu ya, karena itu memang sangat-sangat dilarang sekali karena berhubungan dengan keamanan. Jaminan pemulihan yang cepat. Jadi berbeda dengan kejadian nyata di mana proses pemulihan akan memakan waktu lama, SOP mewajibkan adanya backup 321 dengan satu salinan terisolasi air gap dan uji coba restorasi berkala. Ini berarti bahkan jika serangan berhasil masuk, tim sudah memiliki data yang bersih dan terjamin, bisa dipulihkan dengan cepat, sehingga downtime layanan publik bisa ditekan dari hitungan hari menjadi hitungan jam gitu. Lalu ada mitigasi dari fase deteksi dan respons. Kecepatan adalah segalanya dalam penanganan insiden. Selain kecepatan, memang ada ketepatan, tetapi memang hal-hal yang sudah kita punya, server yang sudah kita jalani, bagaimanapun juga kita harus membuat server itu bisa pulih dengan cepat gitu. Nah, ada 2 poin di sini. Bagaimana menghentikan penyebaran serangan. Dengan adanya sistem IPS dan alert otomatis, tim IRT akan mendapatkan peringatan pada menit pertama serangan, bukan setelah dampaknya terasa. Jadi IRT itu sudah mendapatkan alertnya ketika menit-menit pertama, awal-awal penyerangan, bukan pas waktu dampaknya ada gitu. Sesuai prosedur containment, tim bisa langsung mengisolasi server dan terinfeksi gitu. Keputusan cepat dan tepat. Jadi kebijakan ini untuk tidak membayar tebusan sudah ditempatkan, sehingga tim tidak perlu membuang waktu untuk bernegosiasi. Jadi tim lebih baik untuk melakukan bagaimana memulihkan hal yang mungkin sudah terinfeksi gitu. Jadi tidak membuang waktu dalam hal negosiasi. Lalu ketiga itu ada mitigasi dari fase pembelajaran learn. Seperti yang kita lihat tadi, learning by mistake itu adalah hal yang baik untuk kedepannya. Mencegah insiden serupa di masa depan. Fase learn mewajibkan adanya analisis akar masalah dan perbaikan berkelanjutan. Hasil temuan, misal pegawai kurang memiliki kesadaran keamanan, akan langsung ditindaklanjuti dengan memperbarui kebijakan teknis dan mengadakan pelatihan security awareness yang relevan. Ini membangun pertahanan jangka panjang yang lebih kuat, bukan sekedar solusi sementara. So, summary-nya atau kesimpulannya, studi kasus ransomware pada Pusat Data Nasional ini bukanlah sekedar cerita saja tentang kegagalan teknologi gitu. Jadi melainkan pelajaran tentang bagaimana pentingnya manajemen dan tata kelola keamanan yang proaktif. SOP penanganan insiden yang terstruktur berdasarkan standar seperti ISO atau IEC
27003 bukanlah sekedar dokumen, melainkan sebuah investasi untuk melindungi aset digital, menjaga kelangsungan layanan, dan yang terpenting mempertahankan kepercayaan publik dengan persiapan yang matang, respon yang lebih cepat, dan kemauan untuk terus belajar. Dampak dari insiden cyber yang paling merusak sekalipun dapat diminimalisir secara signifikan. Jadi kesimpulannya, bagaimana studi kasus yang sudah kita ambil tadi, bahwasannya kita sebagai developer ataupun kita sebagai pemilik bisnis sebuah organisasi yang memiliki server terutama, bagaimana akan pentingnya lagi dan lagi security dalam hal yang kita bangun dan kita jalankan, karena itu ada reputasi di situ. Bagaimana kepercayaan masyarakat kepada kita akan tergantung juga salah satunya dari security yang kita tawarkan gitu. Jadi dengan adanya studi kasus yang kita ambil ini, lagi-lagi bukan hanya cerita, tapi ada banyak hal yang bisa kita pelajari dalam sini. Yang kesimpulannya, bagaimana pentingnya manajemen tata kelola keamanan yang proaktif. Oke, thank you for your attention. Jadi seperti itu untuk video kali ini, karena kita membahas secara teoritisnya bagaimana memanage sebuah insiden yang sudah terjadi pada keamanan gitu. Karena ada SOP-nya, semua itu ada standarisasinya gitu. Jadi seperti itu saja. That's it for this video. Jadi untuk video kali ini seperti itu saja. Kurang lebih mohon maaf dan sampai berjumpa di video selanjutnya. See ya.